حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وخصوصا مشايخنا بالأثار الشريف من رمضان البطرة وابن البطرة القديس الحسن محمد الرحمن محمد مصلى وخير عبد الحمد سبحانه الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Dimulai dengan baca matanya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka Allahumma ala ni'amin yu'dhinu alhamdu bizdiyadiha wa nusalli ala nabiyyika Muhammadin hadil ummati li rashadiha wa ala alihi wa sahbihi ma qamat al-turus wa sutur li uyun al-alfadhi maqam bayadiha wa sawadiha wa nad'u ilayka fi man'i al-mawani' an ikmal jam' al-jama'i al-ati min fanni al-usul bil qawa'id al-qawadih البالغ من الإحاطة بالأصلين مبلغ ذوي الجد والتشمير الوارد مئات مصنف منهلا يروي ويمير المحيط بزبدة ما في شرحي على المختصر والمنهاج مع مزيد يسير وينحصر في مقدمات وكتب. الكلام في المقدمات أصول الفقه أدلة الفقه الأصول العارف بها وبطرق استفادة ومستفيدية والفقه والعلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية والحكم خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف ومن ثم لا حكم إلا لله والحسن والقبح والمعنى ملائمة الطبع ومنافرته وصفة الجمال والنفس عقلي وبمعنى ترتب الذم عاجلا والعقاب آجلا شرعي خلافا للمعتزلة وشكر المنعم واجب بشرع العقل ولا حكم قبل الشرع بل الأمر موقوف إلى وروده وحكمت المعتزلة العقل فإن لم يقضي فثالثها لهم الوقف عن الحظر والإباحة والصواب امتناع تكليف الغافل والملجأ وكذا المكره على الصحيح ولو على القتل وإثم القاتل إيثار نفسه ويتعلق تعلقا معنويا خلافا للمعتزلة فإن اقتضى الخطاب الفعل اقتضاء جازما فإيجاب أو غير جازم فندب أو الترك جازما فتحريم أو غير جازم نحي المقصود فكرهها أو بغير مخصوص فخلاف الأولى أو التخيير فإباحة وإن ورد سببا وشرط ومانعا وصح وفاسع فوض وقد عرفت حدودها فالفرض والواجب مترادفان خلافا لأبي حنيفة وهو لفظي والمستحب والتطوع سنة والمندوب والمستحب والتطوع سنة مترادفة خلافا لبعض أصحابنا وهو لفظي ولا يجب بالشروع خلافا لأبي حنيفة ووجوب إتمام الحج لأن النفل كفرضي نية وكفارة وغيرهما وسبب ما يضاف إليه الحكم لتعلق به من حيث إنه معرف للحكم أو غيره والشرط يأتي والمانع الوصف الوجودي الظاهر المنضبط المعرف نقيض الحكم كالأبوة في القصاص wasihatu itu di situ matanya tulisannya wasihatu wal ijza'u itu salah itu tulisannya yang matan yang ini ijza'nya dihapus nggak usah ijza' yang di matan yang ini lah yang cetakan ini itu wasihatu wal ijza'u itu salah harusnya langsung wasihatu muwafaqatu wajhaini asy-syar'ah wasihatu muwafaqatu bil wajhaini asy-syar'ah wa khilaf al-'ilm isqat al-qada wa bi sihhati al-aqd tarattub athari والعبادة كفايتها إجزاؤها أي كفايتها في سقوط التعبد وقيل إسقاط القضاء ويختص الإجزاء بالمطلوب وقيل بالواجب ويقابل البطلان والفساد خلافا لأبي حنيفة. Jadi kadang itu tulisannya matan karena dia enggak baca syarahnya ya, salah. Ini banyak menurutku saya banyak salahnya harokatnya banyak yang salah jadi nggak usah diperhatikan harokatnya di situ itu sering salah harokatnya ijza'nya dihapus langsung wasihatu muwafaqatu bil wajhaini asy-syar'ah Bismillahirrahmanirrahim qala Syekhul Mu'allif
Masyarih rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima fid dharain amin. Masih dalam kaitan pembahasan tentang hukum wad'i. Jadi masuk ke pembahasan as-sihhah, sahih. Wa in warada, kan matanya wa in warada sababan wa syartan wa mani'an wa sahihah wa fasidah. Nanti sahih dan fasid ini. Tapi mungkin pembahasan kali ini cuma sahih saja. Sudah dibahas 2, syaratnya nanti dimasukkan di bab yang lain. Ya, berarti kemarin sudah sebab, kemudian mane, kemudian ini sihah. Yang ketiga, masih ada 2 lagi. Ada fasid satu kandungan sama syarat. Syarat nggak dibahas di sini. Tapi ini pembahasan sihah. Ini masih pembahasan tentang muqaddimah dalam usul fikih yang kaitannya dengan muqaddimah fil ahkam. Muqaddimah fil ahkam. Karena istimdad usul fikih kan 3 kan. Istimdad dari ilmu kalam, dari lughah, dan dari ahkam, tasawwurul ahkam. Ini masuk muqaddimah ilmu usul fikih yang ahkam. Karena itu istilah-istilah yang sering beredar dalam kitab-kitab fikih ini dibahas. Kemarin ada sihah, hari ini ada sihah, sebelumnya ada sebab, ada syarat, ada al-mani. Itu sering sekali beredar dalam kitab fikih. Karena itu termasuk dibahas di dalam usul fikih supaya lebih memahami perkataannya para fuqaha dan juga kaitannya dengan selain fuqaha. Karena terkadang satu istilah itu juga masuk garapan mutakalimin juga sekaligus fuqaha. As-sihah. Sihah menurut definisi yang dipilih oleh Syekh Tajuddin As-Subki di sini adalah muwafaqatu dzil wajhaini asy-syar'ah. Kesesuaiannya ibadah atau tidak yang memiliki 2 wajah. Nah, di dzil wajhaini itu sawa'un kana ibadatan au ghairaha. Ibadatan au muamalatan. Kenapa disebut sebagai dzil wajhaini? Dzil wajhaini itu yang memiliki 2 wajah kan? Wajhun yu'taddu bihi wa wajhun la yu'taddu bihi. Karena ada ibadah yang modelnya memang demikian. Misalnya kita sholat. Sholat kalau kita sudah memenuhi syarat dan rukunnya, maka sholat kita disebut sebagai sholat yang sah. Ya kan ya? Tapi ada kalanya kalau kita tidak memenuhi syarat dan rukunnya, kita sholat tanpa wudhu sebelumnya. Padahal kita sudah batal sebelumnya. Itu disebut sebagai sholat yang batal. Ada model jenis ibadah yang punya 2 kemungkinan. Tarotan yakunu sohihan, wa tarotan yakunu batilah. Ya kan ya? Itu disebut sebagai al-ibadah dzul wajhain. Zatul wajhain. Atau al-mu'amalah zatul wajhain. Ya kan ya? Kenapa disebut demikian? Karena ada jenis ibadah yang tidak memiliki laisat lahu illa wajhun wahid. Misalnya apa? Kal ma'rifati billah. Seperti makrifat, mengetahui Allah, iman kepada Allah. Kal ma'rifati billahi. La takunu illa zatul wahidah. Ya mungkin karena makrifat terhadap Allah itu tidak mungkin, oh ini makrifat tapi tidak memenuhi syarat dan rukunnya, karena itu makrifatnya makrifat batil. Ini sesuai dengan syarat dan rukunnya, ini makrifat yang sahih. Nggak ada, karena makrifat batil itu bukan makrifat sama sekali. Itu jahil. Ya kan ya? La takunu al-ma'rifatu billah illa sahihah. Fa illa takunu jahlan. Gitu. Itu termasuk ibadah. Ada juga muamalah yang tidak memiliki zatul wajah, tidak memiliki 2 wajah. Misalnya apa? Karot bil wadi'ah, mengembalikan barang titipan. Jadi rodul wadi'ah, mengembalikan barang titipan, itu kan hubungannya muamalah. Itulah takunu illa zatul wahidah, illa wajhan wahid. Kenapa? Karena apakah barang yang dititipkan kamu itu sudah dikembalikan atau tidak? Bagaimanapun caranya pokoknya dikembalikan atau tidak. Bukan berarti ketika kita mengembalikan barangnya terus tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Misalnya yang kembalikan harus orang balik. Nggak ada itu. Yang dikembalikan harus orang yang balik. Itu juga nggak ada. Nggak ada syarat dan rukunnya.
Karena itu raddu wajah termasuk ibadah atau termasuk muamalah yang laisa laha illa wajhan wahid. Tidak seperti sholat, tidak seperti puasa, tidak seperti zakat, ya kan? Tidak seperti haji. Haji itu ada kemungkinan bisa batil, bisa fasid, ada kemungkinan sahih, gitu loh. Sholat juga demikian ya, sholat fasidah. Ya kan ya? Karena itu di sini yang disebut sihah di sini hanya terbatas pada ibadah atau muamalah di sini. Nggak dibatasi di sihatul ibadah atau sihatul muamalah. Pada jenis ibadah dan muamalah yang memiliki dua kemungkinan wuku. Karena itu di syarahnya Wahidul Usul itu muwafaqatu dzil wajhaini, terus syarahnya di luar kurung itu fil wuku. Ai ibadah allati waqa'at taratan sahihah wa waqa'at taratan fasidah au muamalatan waqa'at sahihah au fasidah. Karena itu sihah itu hanya terjadi pada, bisa disebut sahih atau tidak, itu hanya terjadi pada ibadah atau muamalah yang zil wajhain, dhatil wajhain. Tahu enggak? Sihah adalah sesuainya ibadah atau muamalah yang memiliki dua wajah, dua kemungkinan. Sesuai dengan apa? Asyara. Dia asyara di sini posisinya jadi maf'ul bihi. Jadi al-masdar ya'malu amala fi'li, ya kan ya? Jadi sesuainya ibadah atau muamalah yang memiliki dua wajah sesuai terhadap syariat, sesuai dengan syariat, yaitu dalil hadis atau Quran yang ada khitab taklifinya di sana. Itu disebut sebagai sihah. Sihah itu demikian. Tapi ada nukilan dari beberapa para ulama bahwasanya definisi di sini ini hanya berlaku atau ini pendapat mutakalimin. Mutakalimin berpendapat bahwasanya as-sihah huwa muwafaqatul amr atau muwafaqatus syara'. Tapi ada lagi yaitu kalau kaum fuqaha, yaitu as-sihah huwa sukutul qadha. Sudah gugur qadhanya. Artinya tidak wajib mengqadha. Itu namanya disebut sahih. Ibadah kalau sudah sahih berarti dia tidak wajib mengqadha. Gitulah. Tapi di sini diunggulkan kalamnya mutakalimin, karena itu tidak disebut di sini. Pembahasan tentang fuqahanya nggak disebut. Kalau di dalam Minhajul Wusulnya disebut wa ghayatul ibadati muwafaqatul amri indal mutakallimin wa suqutul qada'i indal fuqaha'i. Ya kan ya? Karena yang lebih roji di sini itu adalah kalam mutakallimin. Kalau kita anggap bahwasanya ini khilaf maknawi. Tapi sebagian ulama di antaranya Imam Qarafi mengatakan bahwasanya muwafaqatul amri dan suqutul qada' itu khilaf lafzi saja. Karena hukumnya sama. Nanti hukumnya sholatnya misalnya orang yang, jadi misalnya ada orang sholat, fa sholatu man dhanna taharatah thumma tabayyana hadatsuhu fa sholatuhu sahihah indal awal duna tsani. Maksudnya sholatnya orang yang menduga dia itu sudah suci ya. Ternyata setelah sholat dia ternyata hadas, saya lupa, saya belum, saya yakin. Jadi ingatannya kembali ketika setelah sholat ternyata dia itu belum wudu, udah batal. Maka menurut mutakalimin di sini, sebagaimana yang dinukil, menurut mutakalimin di sini dia sah sholatnya, meskipun wajib qadha. Sah, tapi meskipun wajib qadha. Kenapa? Karena sah itu muwafaqatul amri, sesuai dengan syariat. Syariatnya apa? Syariatnya orang sholat itu adalah suci dari hadas menurut dhonnya, menurut dugaan seorang yang sholat. Nah kan udah dilakukan kan? Berarti udah sahih. Meskipun karena setelahnya itu dugaannya ternyata salah, meskipun masih bodoh. Nah, tapi kalau fuqaha enggak. Selama dia ibadahnya masih wajib bodoh, berarti dia
batal. Bukan sahih. Berarti ini khilafnya khilaf lafzi saja. Yarji'u ila lafzi wa tasmiyah faqat. Kenapa? Karena pertama, semua keduanya sepakat fuqaha dan mutakalimin, keduanya sepakat bahwasanya wajib mengqadha setelah salatnya. Ya kan ya? Kemudian sepakat juga hukumnya salat yang setelah sudah ingat lagi hadasnya tadi, hukumnya batal salatnya. Sepakat. Bedanya cuma di nama. Apakah salat yang pertama yang telah dikerjakan pertama itu disebut sahih atau tidak? Itu saja. Mutakalimin menganggap itu sahih. Kenapa? Muwafaqatul amri. Karena perintahnya Allah Ta'ala mengerjakan sholat secara hadas menurut don kamu, dugaan kamu. Ya kan ya? Kita nggak ada taklif untuk mengetahui secara hakikat. Kita hanya ada taklif untuk mengetahui secara don. Donnya udah dapat. Dia ingatnya setelah sholat. Gitu loh. Kalau fuqaha enggak. Sahih itu adalah isqatul qadha, sukutul qadha. Kalau enggak sudah tidak lagi wajib mengqadha, berarti dia disebut sebagai sahih. Kita lanjutkan. Jadi demikian ada khilafnya para mutakalimin dan para fuqaha. Tapi perlu diingat di sini mutakalimin adalah ahli kalamnya. Bukan usulin yang mutakalimin. Karena kalau kita baca sejarah itu kan dalam buku-buku ada usulin mutakalimin dan usulin fuqaha. Usulin mutakalimin itu mazhabnya Syafi'i, Hambali dan Maliki. Tapi kalau fuqaha itu hanya Hanafiyah. Itu kan kalau dalam sejarahnya itu hanya dalam usul penulisannya. Tapi yang dimaksud dalam perkataan saya tadi, indal fuqaha wal mutakalimin, maksudnya mutakalim ahli kalam. Fuqaha di sini mencakup semua mazhab, 4 mazhab termasuk juga mazhab Hanafi, gitu loh. Jadi ada perkataan-perkataan para fuqaha yang ternyata ada sedikit perbedaan dengan perkataan mutakalimin. Maksudnya seperti itu di dalam kitab-kitab mereka. Nah, di sini Sihah di sini tulisannya oleh Tajuddin As-Subki. Di sini umum. Umum sihah dari sini takunu fil ibadah wa fil muamalah umum. Dalilnya mana? Dalilnya setelahnya. Enggak ditulis bahwasanya hadza amun sihah amah lil ibadah wal muamalah, tapi setelahnya itu langsung wakila fil ibadati isqatul qadha. Kata-kata fil ibadati itu berarti indikasi bahwa sebelumnya itu adalah am lil ibadah wal muamalah. Kenapa? Karena ada kilanya di sini. Jadi yushiru bilaf di al-qila bi anna hunaka nizaan. Hal sihah takunu fil ibadah wal muamalah atau takunu fil ibadati faqat. Jadi itu cara bikin teks matan itu seperti itu, ringkas tapi ada isyarat di situ. Kalau yang paham, berarti seperti itu ya. Berarti di sini sihah di sini pertama usulnya di sini maksudnya adalah umum ibadah atau muamalah. Nah, khilafnya para fuqaha yang mengatakan bahwa sihah itu adalah isqatul qadha atau sukutul qadha itu hanya terjadi pada satu bagiannya, yaitu dalam masalah ibadah. Artinya fuqaha dalam masalah selain ibadah itu enggak mengatakan sukutul qadha. Sukutul qadha beda lagi. Ya kan ya? Iya, punya tarif lain. Artinya tidak dibahas. Sukutul qadha katanya para fuqaha itu hanya terjadi pada ibadah, bukan yang lain. Paham enggak? Berarti di sini satu matan baris saja udah mengindikasikan banyak hal di sini. Indikasi pertama, as-sihah muwafaqatu bil wajhaini asyara. Ta'rif ini menurut Tajuddin As-Subki itu ta'rif yang rajih menurut beliau. Kenapa? Karena setelahnya ada kata-kata wakilah. Ya kan ya? Berarti muqabalatu qila bi ghairihi berarti yufidu anna ghairahu asahhu minhu. Ya kan ya? Ya kan ya? Itu faedah yang pertama. Itu berarti ta'rif yang didialog oleh Tajuddin As-Subki. Tanpa menyebutkan wal mukhtaru wal aswahu wal azharu, tanpa menyebutkan itu. Itu yang pertama. Kedua, faedah yang kedua bahwasanya ta'rif wasihah muwafaqatu bil wajhi syar'a itu mencakup ibadah dan muamalah. Kenapa? Karena setelahnya muqabalahnya wakilah fil ibadah, ada takyidnya fil ibadah. Berarti indikasi muqabalahnya berarti fil muamalah wa ghairiha, fil ibadah wa ghairiha. Ya kan ya? Berarti umum. Tanpa menyebutkan hadza am fil ibadah wal muamalah udah menunjukkan bahwasanya ini sudah bisa dipahami bahwasanya ini muamalah dan ibadah. Itu faedah yang kedua. Faedah yang ketiga, khilafnya para fuqaha
yang mengatakan bahwasanya as-sihah itu isqatul qada, bukan muwafaqatul amri atau muwafaqatul syar', itu hanya terjadi pada ibadah, bukan terjadi pada muamalah. Karena itu waqilah bil ibadah isqatul qada. Satu baris ada 3 faedah. Yang itu tersirat bukan tersurat. Nah, bahasa Arab kekuatannya di situ. Bahasa Arab kekuatannya di situ. Nanti ada keajaiban lagi di teks yang setelahnya. Ada keajaiban. Saya bilang keajaiban karena termasuk minal hasanat di kitab Jamil Jawami ini. Ringkas tapi dia itu punya banyak faedah. Kan orang Arab itu suka yang padat tapi ringkas, tapi dia punya banyak makna. Karena itu mukhtasar maqal lafduhu wa katsiru ma'nahu itu kan ya. Lafadznya sedikit tapi maknanya banyak. Maknanya banyak bagi yang paham, yang nggak paham tetap sedikit gitu loh. Kalau satu baris pahamnya terus separuh biasa kayak gitu. Itu bagi yang paham maksudnya, bukan bagi yang nggak paham. Jadi seperti itu ya. Dalam hal muamalah yang pertama. Sepertinya sepakat, tapi di sini nggak disinggung. Saya belum pasti. Tapi sepertinya muwafaqatul amri juga. Buka. Nanti mungkin nanti dibahas. Tapi saya nggak. PR lah itu nanti. Apakah demikian? Jadi demikian. Oke, kita baca sekarang supaya lebih jelas. Karena keterangan di awal itu supaya kalian bisa memahami teks matan. Melatih untuk memahami teks matan tanpa melihat ini. Ini saya rangkumkan dari sini juga syarahnya. Qala asy-syarih wal muradu bidzil wajhaini ma yumkinu wuqu'uhu taratan bihaitsu yatarattab alaihi hukmu wa taratan bihaitsu la yatarattab, kan? Sesuai dengan keterangan saya. Maksudnya dzil wajhaini adalah apa yang bisa terjadi kadangkala sekira yatarattab alaihi hukmu, yambani alaihi hukmu, hukumnya bisa terbangun. Yatarattab ayyambani. Yatarattab ayyambani. Asarnya bisa ada. Wataratan dan terkadang bihaitsu la yatarattab, sekira ya la yatarattab alaihi hukmu, hukumnya tidak terbangun, artinya tidak dianggap. Ai bihaitsu la yatarattab alaihi bihaitsu la yu'tadu bihi syar'an. Bihaitsu yatarattab alaihi bihaitsu yu'tadu bihi syar'an. Enggak, dianggap. Jadi maksud di luar jahin itu yang bisa, punya kemungkinan bisa dianggap dan kemungkinan bisa tidak dianggap. Misalnya seperti apa? As-sholati wa shaumi wal bai'. Salat dan saum dalam masalah ibadah. Baik dalam masalah muamalah. Sisa dari contoh itu sudah indikasi bahwasanya di sini umum antara ibadah dan muamalah. Seperti salat, puasa dan ibadah. Wahtaraza bihi amma la yaqau illa ala jihatin wahidah. Kama ma'rifatillahi ta'ala wa raddil wadi'ah. Fala yusafu bisihhati wa adamiha. Mu'allif atau musannif mengatakan zil wajah ini untuk mengecualikan sesuatu yang tidak terjadi kecuali dari satu sisi. Kecuali dengan cara satu sisi. Dengan cara satu sisi saja. Misalnya apa? Misalnya ma'rifat terhadap Allah Ta'ala. Mengetahui Allah Ta'ala. Waratil wadi'ah. Ma'rifatullah Ta'ala la yakunu illa sahihah. Au batilah. Ya kan illa sahihah. Fala yusuf bisihah wa adamiyah. Ma'rifat terhadap Allah waratil wadi'ah tidak bisa disebut sahih atau adamiyah. Ada musihah. Karena ada kalanya hal yaqa'u ma'rifatullah hal lam yaqa' fa idza waqa'a yakunu ma'rifah au ilman fa idza lam yaqa' takunu jahlan. Gitu. La yusuf bisihah wa adam sihah. Paham enggak? La yusuf bisihah wal batil wal butlan. Paham enggak? Tadi saya kata-katanya ada kata-kata sihah itu salah, anggapnya salah. Jadi ma'rifat terhadap Allah dan Rasul dia tidak memiliki syarat. Pokoknya udah dikembalikan barangnya, ya sudah. Itu berarti udah sesuai. Baro azimatu. Ya kan ya? Kalau ma'rifat Allah, kalau udah terjadi ma'rifat Allah, berarti dia alimah. Wujudullah. Ya kan ya? Tidak ada ma'rifat, tapi syaratnya nggak terpenuhi, nggak ada. Enggak.
Jadi sihah itu hanya berlaku pada ibadah yang dzil wajhain saja. Yang taratan yakunu sahihah wa taratan yakunu batilah wa fasidah. Ya kan ya? Taratan yakunu bihaitsu yatarattab alaihi atharu wa taratan yakunu bihaitsu la yatarattab alaihi atharu wa hukmu. Ya kan ya? Itu aja. Wa qawluhu asyara'a ay li amri syari', li amri syar'. Kata-katanya muallif asyara' maksudnya li amri syar' karena perintah syariat. Karena perintah syariat. Kenapa kan ada kata-kata perintah? Karena di sini hukum taklifi urusannya. Hukum taklifi itu harus ada iktidha. Iktidha itu harus ada tolab. Tolab itu amr. Baik itu tolabnya nanti dia tolabnya iktidha jaziman atau ghairu jazim. Ya kan ya? Seperti itu. Atau kaf. Iktidhanya iktidhaul kaf. Kafnya itu jaziman yaitu tahrim atau ghairu jazim bilahin maksuh karoha atau ghairu maksuh sakhilaf lawan. Itu mencakup itu. Kata-kata di amri syari itu udah mencakup karena amri itu hal iktidha. Paham enggak? Berarti ini kaitannya muwafaqatul dzil wajhin asyara fi umur taklifiyah, fil ahkam taklifiyah. Paham enggak? Jadi sihah itu hukum wad'i, muwafaqatul dzil wajhin asyara'nya itu hukum taklifi. Karena itu saya sudah sering mengatakan bahwasanya hukum wad'i itu medium hukum taklifi. Hukum wad'i itu mediumnya hukum taklifi. Sebagai sarana, sebagai prasarana terhadap hukum taklifi. Wasawa'un wajaba qada'uhu amlah. Kata-kata muwafaqatu bil wajhin asyar'a itu indal mutakalimin, baik itu wajib mengkodok setelahnya atau tidak, enggak ada urusannya. Pokoknya sudah sesuai dengan syariat, yang disyariatkan, melakukan sesuai dengan yang disyariatkan, ya itu udah, itu disebut sebagai sahih. Baik itu setelahnya wajib mengkodok lagi atau tidak. Wa hadza ta'rif lil mutakallimin. Ta'rif ini muwafaqatul amri atau muwafaqatus syar', muwafaqatul dzil wajhaini asyar'a. Itu ta'rifnya mutakalimin terhadap kata-kata asihah. Itu ta'rifnya mutakalimin. Mutakalim di sini bukan mutakalim usuliyin maksudnya ya. Tapi mutakalim ahli kalam. Wa muraduhum fi dhannil mukallaf. Fi dhannil mukallaf. Maksud mereka itu fi dhannil mukallaf. Muwafaqatu syar'ah fi dhannil mukallaf. Karena yang wajib itu kan dalil qati' ala wujub ittiba'i dzan. Kalau dalam minhajul usul yang pertama itu awal itu idza dzan al-muzdad idza dzan al-hukma wajaba 'alaihi al-fatwa wal 'amal bihi lid-dalil qati' ala wujub ittiba'i dzan. Ya kan ya? Jadi yang diharuskan itu adalah mengikuti dzan karena kita enggak ditaklif untuk mengetahui hakikat nafsul amr enggak. Karena itu la yumkinu husuluhu. Ya kan? Fi dzannil mukallaf. Maksudnya muwafaqatul amri fi dzannil mukallaf, la fi nafsil amri, bukan nafsul amr. Nafsul amr itu hakikat yang sejati, hakikat sejak awal, hakikat yang asli. Kalau dugaan kita kan. Terkadang semua orang menduga demikian, tapi nafsul amrnya enggak demikian. Mayoritas lah. Demikian. Syariat itu urusannya dzan, bukan urusan hakikatnya. Karena itu hukum-hukum dalam fikih itu harus dibedakan antara hukum yang dugaan dzan atau nafsul amri. Atau nafsul amri dia kadang itu nggak masuk. Dia nggak masuk dalam masalah fikih. Misalnya gini, kita sholat, terus kita berwudu dan sebagainya, terus kita pakaiannya udah suci dan sebagainya. Kita menduga bahwasanya udah sesuai dengan syarat, tapi ternyata kita nggak tahu bahwasanya kita pernah kecipratan najis sama sekali. Dan kita nggak tahu, tiba-tiba ada najis, tiba-tiba mencolok ke situ, kita nggak tahu. Ya kan ya? Nah kita nggak tahu sama sekali. Sholatnya kita sahih, sah, dan sebagainya. Meskipun ternyata aslinya itu harusnya nggak sahih. Harusnya nggak sah. Tapi tajawaz anhu. Karena itu keluar dari kemampuan manusia. Jadi, ini dalilnya pakai apa yang kalau itu dalil qati' ala wujub itu ijma' bil ijma'. Ijma' bahwasanya mukallaf hanya ditaklif untuk mengamalkan dugaannya. Dzan, dugaan. Itu ijma'. Dalil qati' di sini adalah ijma'. La fi nafsil amri. Maksudnya di sini adalah mutakallimin punya definisi terhadap sihah itu muwafaqatul dzil wajhaini asyar'a fi dzannil mukallaf. Meskipun itu wajib qada setelahnya atau tidak itu enggak urusan.
urusannya mutakalimin dari situ. Pokoknya sudah sesuai dengan perintah syariat, itu disebut sebagai sahih. Ya kan ya? Wa ulima min itlaqihi shumulul ibadati wal muamalat. Dan bisa diketahui dari memutlakannya musonef, memutlakannya kata-kata wasiha itu sumulul ibadat wal muamalat. Ta'rif ini mencakup ibadah dan muamalah. Ya kan ya? Karena tidak ditakyid berarti ya mutlak. Kalau mutlak berarti syamil lil ibadah wal muamalah. Fakama anna al-ibadata in waqa'at mustajmi'atal arkani wa syuruti kanat sahihatan wa illa fafasidatan. Dan sebagaimana juga ibadah jika terjadi dalam keadaan mencakup semua rukun dan syarat, maka dia sahih. Jika tidak mencakup semua rukun dan syarat, ada salah satu rukun dan syarat yang tidak terpenuhi, maka dia ibadahnya fasid. Ya kan ya? Kadzalika al-uqud. Sebagaimana ibadah, demikian juga akad. Akad-akad. Muamalat maksudnya. Idza sadarat ala al-wajhi syar'i kanat sahiha wa illa fafasidah. Jika dia akadnya itu muncul. Kenapa muncul? Karena akad itu insai. Kata-katanya kenapa kata-kata pakai sadarat? Karena akad itu insai. Ada khobari sama insai kan? Insai itu adalah mayun si'uhul insan min nafsihi. Apa yang dikeluarkan, yang dibikin, diciptakan oleh manusia dari dirinya. Ya kan ya? Pemilihan kata saudarat itu karena menunjukkan akad. Jadi yunasib kalimat al-uqud. Oh enggak, pakai kata-kata waqa'at aja. Karena lebih yunasib kata-kata saudarat. Karena akad itu insai. Demikian juga akad. Jika muncul maksudnya ada yang muncul dan yaitu mukallaf. Jika muncul sesuai dengan syar'i, maka dia disebut sebagai akad yang sahih. Wa illa fafasidah. Maka jika tidak ala wajhi syar'i, maka dia disebut sebagai akad yang fasid. Wa qad asyara ila dzalika fil 'uqud al-qadhi Abu Bakar wa ghairuh. Dan telah menunjukkan demikian bahwasanya akad juga ada sahih dan fasid. Itu Qadhi Abu Bakar dan selainnya. Fala iltifata liman khassa ta'rifa bil ibadati. Maka tidak perlu dianggap, tidak perlu kita menoleh terhadap orang sebagian kelompok ulama yang mengkhususkan ta'rif muwafaqatu dzil wajhain syar'i itu dalam masalah ibadah saja. Di sini nggak disebutkan ulamanya siapa. Dia juga nggak tahu ulamanya siapa. Tapi dari indikasi di kitab Minhajul Usul itu seolah-olah memang ada ulama yang mengkhususkan kata-kata definisi muwafaqatul dzil wajhaini itu dalam masalah ibadah saja. Tidak masalah yang lain, tidak masalah akad. Akad itu tidak disebut sebagai muwafaqatul amr. Ya kan ya? Jadi selain itu. Wa ila ta'mim asyara al-musannif biqawlihi wa qila fil ibadat. Dan ila ta'mim dan musannif mengisyaratkan terhadap umumnya definisi ini pada ibadat dan muamalah dengan perkataannya wa qila fil ibadat. Ada kata-kata ibadat. Berarti kan indikasi yang pertamanya, ya kan ya? Muwafaqatul wajhana itu adalah definisi sihah dalam masalah ibadah dan muamalah juga. Semuanya. Fa'ulima anna sabiqa lil a'am. Maka bisa diketahui bahwasanya definisi yang sebelumnya, sebelum wakilah, itu lil a'am. Untuk yang lebih umum. A'amu minal ibadati wal mu'ala li'annahu yasmuluhuma. Fa'in kila idza ja'alta ta'mima syamilan lil amrayni fala hajata liqawlihi thaniyan wa bisihhatil aqti tarattubu athari. Berkata di definisi setelahnya. Jika kamu menjadikan, jika ada yang mengatakan demikian, jika ada pertanyaan, jika kamu menjadikan takmim, sumul, atau pencakupan ini, mencakup dua hal ibadah dan muamalah, maka tidak perlu lagi kata-kata musannif setelahnya, wabisihatil akti tarattubu athari. Kan matanya itu. Wasihha muwafaqatun dzil wajhain asyara wa qila fil ibadah isqatul qada wa bi sihhatil aqdi tarattubu athari. Ya kan ya?
Kenapa harus ada kata-kata wabisiatil akdi? Taruh tubuh asal di kata-kata wabisiatil akdi. Kok nggak langsung wabisiha, wabiha gitu aja. Karena kan mencakup semuanya. Qulna hadza yu'rafu jawabuhu bima sayati. Ini nanti bisa diketahui jawabannya dengan pembahasan setelahnya. Ada fungsinya. Kenapa menyebutkan wabisihatil akdi ada fungsinya? Nanti ada fungsinya disebutkan oleh musonef. Dijelaskan oleh Syarih Zarkasi. Tapi ada isyarat dari musonef. Itu ada fungsinya. Jadi setiap pilihan kata yang ditulis oleh Tajuddin Subki dalam Jamul Jawami itu ada alasannya. Baik itu nanti alasannya, pemilihannya itu muwafaq indal ulama atau ghair muwafaq menurut ulama. Karena ada beberapa kritikan terhadap matan ini. Biasa. Semua matan meskipun utama itu pasti ada kritikan. Bahkan Minhajul Thalibin punya Imam Nawawi itu ada beberapa yang tidak mutamat. Ada yang beberapa berbeda dengan kitab beliau yang lain. Jadi seperti banyak itu. Karena amalnya manusia itu pasti ada kekurangan. Amalnya manusia pasti ada kekurangan. Sekuat apapun. Atau sealim apapun orang itu. Tapi secara garis besar itu mutamat. Ini jadi jawabannya, pertanyaan sekaligus jawabannya di sini disebutkan. Wa qulna hadza yurafu jawabu bima sayati. Nanti jawabannya diketahui dengan pembahasan setelahnya. Ada jawabannya. Wa kana haqqul musannifi an yaqula la ala wajhi at-tashabbuh liyakhruja al-muta'addi bil fitri fa innahu yajibu alayhi al-imsaku tashbihan bil sha'imin wa laysa fi shaumin syar'i atau wa laysa bi shaumin syar'iyyin ala sahihi. Ini ada tambahan usulan ide dari Imam Zarkasi terhadap definisi ini. Harusnya ditambahi. Kan ini nggak ada jawabannya di sini. Berarti Imam Zarkasi menganggap bahwasanya ini tidak jamik manik. Ini tidak jamik manik. Definisi ini tidak jamik manik. Harusnya musonif mengatakan setelah kata-kata muwafaqatu bil wajhaini asyar'ah itu la ala wajhi tasabbuh. Tidak karena menyerupai, tidak karena kewajiban untuk menyerupai. Apa maksudnya seperti ini? Maksudnya gini, agar bisa mengeluarkan, karena harus supaya manik kan. Kalau tidak ditambahi ala wajhi tasabbuh, nanti ada bagian ibadah yang tidak masuk definisi ini, sahih, tidak masuk definisi ini. Ada ibadah yang tidak sahih, tapi masuk definisi ini, padahal dia sebenarnya bukan sahih. Agar keluar al-muta'addi bil fitri, orang yang sengaja membatalkan. Atau orang yang muta'addi itu telecor dengan membatalkan puasa. Muta'addi orang telecor. Misalnya apa? Dia sedang mandi. Ketika berpuasa, dia sedang mandi. Terus sengaja dia. Jadi airnya itu dimasuk-masukkan gitu loh. Jadi ngosoknya itu terlalu dalam sampai ke kuping telinga. Tapi ternyata akhirnya masuk juga. Atau dia sedang berkumur-berkumurnya. Gitu. Dia mubalaghah fil mafadhah. Ya kan? Wal istinsyaq. Dan maka ketika dia tiba-tiba karena dia teledor seperti itu, akhirnya airnya masuk, maka dia dianggap batal puasanya. Dia dianggap batal. Bedanya dengan nggak teledor, memang sengaja mandi seperti biasa tiba-tiba masuk, itu nggak teledor, dia nggak dianggap batal. Tapi kalau udah teledor dimasuk-masukkan sini atau istinsyaqnya masukin air ke hidung ini di kenceng-kencengin akhirnya masuk juga, itu teledor. Dia puasanya batal. Itu pertama. Kedua, dia wajib imsak. Wajib imsak itu apa? Menahan diri tidak makan, ngikuti orang-orang puasa meskipun dia tidak dianggap puasa. Jadi kewajiban orang berpuasa, ya ini furuk yang dikeluarkan, yang diutarakan oleh Zarkasi supaya bisa menggenapi definisi ini. Ternyata ada furuk yang kalau kamu pakai definisi si hadis ini, dia masuk padahal dia bukan sahih. Yaitu seperti apa? Imsaknya orang berpuasa yang dia batal karena dia teledor. Dia wajib imsak. Imsak itu menjaga diri dari sesuatu yang membatalkan puasa. Dia nggak boleh makan, dia nggak boleh minum. Kalau makan minum, dosa, ya dosa. Padahal dia nggak puasa. Karena udah batal puasanya, wajib berwudu, iya. Gitu loh. Agar furu ini bisa masuk. Agar ini bisa keluar, tidak masuk ke definisi ini. Supaya manik. Fa'innahu yajibu alaihi imsaku tasbihan sha'imin. Dia wajib imsak. Imsak itu menahan diri dari melakukan sesuatu yang membatalkan puasa, meskipun dia nggak puasa, karena tasbihan itu sha'imin.
Dia karena menyerupai orang yang berpuasa. Dia dapat hukuman seperti ini karena apa? Karena dia muta'addi bifitrihi. Dia teledor sampai membatalkan puasanya. Walaysa fi shaumin syar'i ala sahihi. Padahal imsaknya orang yang berpuasa itu bukan disebut sebagai shaum yang syar'i. Puasa yang syar'i enggak. Menurut pendapat sahih. Ya kan ya? Jadi kalau demikian berarti keluar dong. Dia harusnya dikeluarkan dari definisi ini. Padahal kalau dia pakai definisi ini dia masuk definisi, ya kan ya? Artinya tidak manik. Walihada lawir takaba mahzuran la syai'a alaihi siwal ismi. Andai kata. Karena bahwasanya ini bukan puasa yang syar'i, andai kata dia setelah dia muta'addi bil fitri, dia dianggap tidak puasa tapi wajib imsak. Andai kata setelahnya dia itu melanggar sesuatu yang dilarang, melakukan sesuatu yang dilarang, la syai'a alaihi siwal ismi. Dia tidak ada kewajiban lain kecuali dia dapat dosa. Misalnya dia ada kewajiban imsak, tapi dia nggak kuat, akhirnya dia makan aja. Dia dosa. Nggak ada kewajiban lain, nggak ada kewajiban kodok. Enggak, udah kodoknya sudah karena batalnya pertama. Nggak ada kodok 2 kali. Atau misalnya dia malah berhubungan dengan istrinya, ya kan ya? Maka dia nggak dapat kafarat. Karena dia batalnya sejak dari awal, muta'addi bi fitri. Setelah itu dia berhubungan dengan istrinya, padahal dia wajib imsak. Maka dia dapat dosa saja, tapi nggak dapat kafarat. Jadi dia cukup kodok, tapi nggak bayar kafarat. Oh enggak. Karena dia puasanya batal itu sejak dia masukin air secara tidak sengaja ke mulut karena madmadah yang berlebihan, ya kan ya? Karena itu setelahnya dia berkumpul dengan istrinya, dia nggak dapat kafarat. Harusnya kalau batalnya sejak karena berkumpul dengan istrinya, dia dapat kafarat. Puasa 2 bulan. Ya kan, kafaratnya seperti itu. Tapi enggak, dia hanya dapat dosa tapi tidak kena kafarat, ya kan ya. Berarti ini bedanya orang yang imsak dengan orang yang berpuasa. Bikhilafil muhrim, beda halnya dengan orang yang muhrim. Afsada ihramahu, beda halnya dengan muhrim yang telah merusak ihramnya. Ya kan ya. Kalau orang yang muhrim yang telah merusak ihramnya, dia wajib dia tidak dosa. Tapi dia wajib mengkodoknya di tahun depan. Beda halnya dengan imsak. Jadi imsak itu imsak ke so'im, imsak tasabuhan beso'im, al-imsak tasabuhan beso'im. Itu adalah furuk yang khusus. Furuk khusus di mana dia itu punya karakter lain. Dia sudah batal puasanya tapi wajib menjaga diri supaya tidak melakukan sesuatu yang membatalkan puasa lagi karena menghormati orang yang berpuasa. Jadi di sini dikritik oleh Zarkasi, tarif ini dikritik oleh Zarkasi karena dia memasukkan furuk yang harusnya tidak masuk. Ya kan ya? Tapi tidak ada jawabannya di sini. Kemungkinan saya bisa menjawab di sini. Alasan karena pertama, ini furuknya ini khusus satu furuk. Bisa jadi definisi ini mencakup semua furuk kecuali satu ini saja. Nah, 1 furuk atau 2 furuk itu nggak masalah keluar dari satu definisi dan sebagainya. Karena ya, yang lebih diutamakan dalam definisi ta'rif itu al-jami'. Kalau mani itu terkadang tidak diutamakan. Dalam arti aulawiyahnya itu adalah jamak dulu. Dia harus mencakup seluruhnya dulu. Tapi kalau manik itu terkadang keluar 1 atau 2 dan sebagainya, itu biasa. Itu sering sekali. Itu ada alasannya di dalam syarahnya Alfiyah itu disebutkan. Itu definisi al-kalam itu enggak manik sama sekali. Meskipun jamin tapi enggak manik sekali. Alasannya karena itu. Alasannya diantaranya kalau Syekh Rodi mengatakan bahwasanya manik itu setelahnya, urusan setelahnya. Yang penting itu takrif itu karena apalagi untuk mubtadi. Itu takrif itu jamin dulu. Maniknya itu dikecualikan nanti oleh para pakar. Tapi lebih baik jamin manik. Itu mungkin alasan pertama yang bisa saya utarakan. Tapi alasan yang kedua, mungkin saya bisa mengatakan bahwasanya dia ini, kenapa dia tidak bisa, sebenarnya dia tidak masuk ke sini, sebenarnya dia tidak masuk. Karena yang kita bahas adalah ibadah yang memiliki dzil wajhain.
Karena imsak itu nggak ada di luar wajah ini. Misalnya dia sudah membatalkan puasa muta'addi bi fitrihi kan ya. Muta'addi bi fitrihi kan. Dia teledor membatalkan puasanya. Akhirnya dia wajib imsak. Nah, imsaknya setelahnya. Apakah bisa dibatalkan lagi? Imsaknya. Misalnya dia harus puasa. Dia sudah tidak teledor membatalkan puasanya sendiri. Kemudian dia wajib imsak. Nah setelah imsaknya ini. Di sini mengatakan ada kata dia melanggar sesuatu yang diharamkan dalam puasa lagi. Apakah kita mengatakan imsaknya batal? Enggak batal. Tetap dia setelahnya wajib imsak lagi. Jadi berkali-kali. Berarti imsak di sini bukan ibadah yang di luar jain. Karena itu nggak masuk dari awal, gitu loh. Ini saya baru kepikiran. Karena itu para ulama nggak ada yang menyinggung dalam mukhtasarnya Jabul Jawami, dalam Ibnu Usul juga tetap muwafaqatul wajhi asyara nggak dianggap ini. Itiratnya ajar kasih nggak dianggap. Jadi perkataan itiratnya oleh para ulama menganggap enggak ini itiratnya berlebihan saja, nggak masuk sebenarnya. Masih ada takwil yang mematahkan itirat kamu. Nah, itirat yang kedua ini sepertinya lebih kuat bahwasanya al-imsak kalau itu dianggap sebagai ibadah, dia bukan ibadah dari wajahin. Ya kan? Nggak ada cerita imsaknya ini sahih atau fasid kan nggak ada kan? Ya kan ya? Tetap aja misalnya dia sudah wajib imsak, kemudian dia membatalkan lagi. Selainnya apa wajib? Tetap wajib. Tetap wajib. Karena perintahnya ini imsak ini sampai terbenamnya matahari. Cuma dia dapat dosa itu aja. Bisa saja tetap wajib terus. Jadi kalau dia melakukan 3 dosa, 3 pelanggaran puasa, dia dapat 3 dosa itu. Tapi setelahnya masih ada sisa waktu sampai maghrib, dia tetap wajib imsak lagi. Ya kan ya? Bedanya dengan bikhilafi al-muhrim tidak afsad kamu. Kalau muhrim sekalian udah batal dan dia tidak dosa lagi setelah tahallul. Kalau udah tahallul dia udah nggak dosa lagi. Ya kan ya? Nggak melakukan tahallul, tapi dia memang wajib mengqadha di amin mukbil. Al-am al-mukbil. Nah itu. Berarti itiratnya di sini terbantahkan. Karena dia bukan dzul wajhain. Wa asyara biqaulihi wa qila ila anna minhum man fassara as-sihah fil ibadati bi isqatil qada. Imam Zarkashi mengisyaratkan dengan perkataannya wakilah, mengisyaratkan bahwasanya ada di antara para ulama yang menafsirkan sihah dalam ibadah itu menafsirkannya dengan isqatul qada. As-sihah huwa isqatul qada. Nah, bedanya dengan yang pertama, definisi mutakalimin, as-sihah muwafaqatu al-amr, muwafaqatu asy-syar', muwafaqatu dzil wajhaini asy-syar', seperti itu. Jadi khilaf dalam mendefinisikan as-sihah. Wa banau 'ala al-qaulaini salata man dhanna annahu mutatahhir thumma tabayyana hadatsuh fa 'inda al-mutakallimin waqa'at sahihatan binisbati ila dhanni al-mukallaf wa 'inda al-fuqaha'i batilah. Ya kan ya? Dan para ulama membangun 2 qaul khilaf ini membangun ada asar dalam 1 furu'. Dalam 1 furu' itu menurut qaulnya ini sahih, menurut qaulnya ini enggak. Membangun qaul. Jadi furu'nya ini perbedaan pendapatnya mutakalimin dan fuqaha dalam masalah man zanna annahu mutatahhir itu dibangun dari perbedaan mendefinisikan sihah. Kalau mutakalimin mendefinisikan muwafaqatul amri, muwafaqatu dzil wajhain asyar'ah. Kalau fuqaha mendefinisikannya sebagai isqatul qada. Karena itu salatnya orang yang menduga bahwasanya dia telah bersuci. Ternyata kata-kata summa itu harus di sini. Jadi jatuhnya setelahnya jauh. Karena summa dan fa itu bedanya takkid litarohi. Kalau summa litarohi. Dia agak belakangan gitu loh. Jatuhnya setelahnya. Atof litarohi. Atof ma'atarohi. Mengatofkan setelahnya tapi dengan agak perlahan. Jadi summa. Jadi sesaat setelahnya agak lama. Tapi kalau fa itu sesaat setelahnya langsung. Karena itu di sini kata-kata pakai summa. Atof ma'atarohi fungsinya. Karena itu sholatnya orang yang menduga bahwasanya dia itu suci. Kemudian jauh setelahnya, dia tabayyana hadatsu. Misalnya setelah sholat misalnya. Setelah jelas, dia berhadas. Artinya dugaannya sejak awal salah. Ketika sebelum mau sholat dugaannya salah. Fa'indal mutakallimina waqa'at sahihatan binisbati ila dzannil mukallaf. Maka menurut mutakallimin, sholat yang di awal tadi dengan dugaan yang sahih,
itu sudah disebut sebagai sholat yang sahih. Menurut dugaannya mukallaf. Meskipun setelahnya tetap wajib qadha. Uniknya gitu loh. Mutakalimin itu sahih, tapi tetap wajib qadha setelahnya. Ya kan ya? Karena nggak ada urusan. Karena kenapa? Karena perintah awal itu sejak dari awal ya sesuai dengan itu, sudah sesuai dengan perintahnya Allah. Perintahnya Allah itu melakukan sholat dengan taharah menurut dugaan kamu, bukan menurut dugaan yang lain. Tapi ternyata kok dugaan saya berubah setelahnya dan ternyata dugaan saya salah. Oh, berarti kamu punya kewajiban lagi mengqadha. Berarti ini diambil jadi ada perintah lain. Karena perintah lain yang mengatakan bahwasanya ketika salah dugaanmu maka perbaikilah. Pokoknya itulah. Lafaz teksnya nggak ada, tapi umumnya seperti itu. Lafaz umumnya dari umum adillah itu seperti itu. Jadi menurut mutakalimin, sholatnya dilakukan dengan dugaan itu sah, mendapat pahala. Iya mendapat pahala. Mendapat pahala. Meskipun setelahnya tetap mengqadha. Kenapa? Karena sudah sesuai dengan imtithal amri syari'. Imtithal amri syari' melakukan sholat sesuai dengan dugaan dia dalam keadaan bersuci. Udah selesai. Tapi ternyata dugaannya salah setelahnya. Dia mendapat. Jadi dia seperti dapat 2 pahala nanti kalau udah mengqadha. Pertama pahala dia melakukan imtithal amr. Meskipun dia tidak sampai mencapai derajat imtithal amr wajib. Derajat mengerjakan ibadah yang wajib. Yang kedua dapat ibadah yang wajib, mengerjakan sholat. Lebih tinggi yang kedua ya. Pahalanya lebih tinggi yang kedua. Sekarang menurut mutakalimin insahih wa indal fuqaha batilah. Fuqaha enggak, itu tetap batil. Artinya apa? Itu batil. Kenapa? Karena yang dianggap sebagai sahih adalah mayusqitul qadha. Sesuatu ibadah yang sudah menggugurkan qadha, tidak wajib mengqadha lagi, berarti itu disebut sebagai sahih. Sebelumnya itu ternyata salah, berarti dia tidak jadi sahih. Sahih tapi tidak jadi sahih. Bedanya gini loh. Kalau fuqaha itu ibadahnya status sihahnya bisa di-cancel. Kalau mutakalim status sihahnya nggak bisa di-cancel. Bedanya di situ. Oh enggak. Kalau menurut mutakalim nggak bisa di-cancel. Udah sahih dapat. Dia sahih ya sahih. Dia udah dapat pahala. Udah nggak bisa di-cancel. Udah selesai. Loh, setelahnya kan wajib mengqadha lagi, mengulangi lagi. Oke, itu urusan setelahnya. Tapi ini nggak bisa di-cancel. Kalau bukan enggak, awalnya ini sahih karena dugaan mukallafnya dia mutatahhir. Tapi setelah sholat ternyata dia yakin bahwasanya tadi itu enggak bersuci. Berarti di-cancel, sihahnya di-cancel. Nah, itu bedanya. Mutakalimin enggak bisa di-cancel status sihahnya, fuqaha bisa di-cancel status sihahnya. Paham ya? Minum-minum gitu loh, sambil biar fresh, enggak puyeng gitu. Wa asyara ba'dhum ila anna nizaa'a lafdhiyyun. Sebagian ulama mengatakan mengisyaratkan bahwasanya nizaknya antara mutakallim dan fuqaha di sini hanya lafzi. Ayyan ji'u ila lafzi wa tasniyat. Laisa lahu asarun mutarattab alaihi. Maksudnya seperti itu. Nizak lafzi. Wal ahkamu muttafaq 'alaiha. Hukumnya itu muttafaq 'alaiha. Hukumnya tetap sama. Hukumnya sama apa? Samanya di sini masalah samanya adalah hukumnya dia tetap wajib qadha, ya kan? Wajib qadha. Salatnya yang pertama itu sahih enggak? Sahih menurut Allah selama dia belum di-cancel. Ya kan ya? Bedanya cuma di masalah yang awal. Salat yang tadi ternyata salah tadi itu dianggap sah atau tidak. Itu aja. Wajar alaihi al-Qarafi, Imam Qarafi ikut pendapat bahwasanya khilafnya mutakallimin dan fuqaha dalam masalah ini itu hanya khilaf lafzi, bukan khilaf ma'nawi. Qala al-Qarafi li'annahum ittafaqu ala annahu muwafaqun li amrillah. Ya kan? Karena mereka mutakalimin dan fuqaha sepakat bahwasanya salatnya orang yang tadi yang menduga bahwasanya dia udah suci itu muwafiq li amrillah, oke? Sesuai dengan perintah Allah, oke, sesuai dengan perintah Allah. Yang itu muwafaqahnya dalam satu perintah. Wa annahu yusabu 'alaiha. Sepakat bahwasanya yusabu 'alaiha. Oke, sepakat ya. Dua-duanya sepakat ternyata. Saya salah dari keterangan tadi. Mutakalimin dan fuqaha ternyata dua-duanya sepakat. Itu dapat dosa. Dapat pahala, maaf. Dapat pahala. Fuqaha juga mengatakan dapat pahala. Itu kesepakatan yang kedua, poin yang kedua. Kesepakatan yang ketiga, wa annahu la yajibu 'alaihi al-qada'u idza lam yatabayyan hadatsu wa yajibu idza tabayyan. Keduanya sepakat bahwasanya dia tidak wajib mengqadha jika hadasnya tidak jelas. Hadasnya tidak terbuktikan.
dan wajib mengkodok jika hadasnya terbuktikan. Ya kan? Ya kan ya? Jadi misalnya dia sebenarnya dia itu nggak suci, tapi dia juga suci. Terus sampai meninggal dia mengira dia suci. Ya tetap dia dapat pahala. Dia nggak wajib mengkodok. Nggak ingat sama sekali. Nggak terbuktikan sama sekali. Ya kan ya? Jadi poin yang ketiga bahwasanya demikian. Walakin khilafuhum fil ikhtisah. Khilafnya dalam masalah satu hal saja. Jadi ada 4 kemungkinan, 4 kandungan, 4 unsur dalam furu ini. Yang 3, 1, 2, 3 itu sepakat bahwasanya tidak ada perbedaan antara mutakalimin dan fuqaha. Tapi satu unsur yang terakhir yang yarji'u ila tasmiyah wal lafzi saja itu yang berbeda. Walakin khilafuhum fil ikhtisah. Khilaf mereka mutakalimin dan fuqaha dalam masalah lafaz sihah. Hal wudi'a lima wafaqal amro sawa'un awajabal qada'u am lam yajib. Apakah sihah itu dibuat untuk menunjukkan sesuatu yang sesuai dengan perintah syariat, baik itu setelahnya wajib qada atau tidak, aw lima la yumkin an yata'aqqabuhu qada'un. Atau sihah itu lafaz sihah hanya dibuat untuk menunjukkan sesuatu yang tidak mungkin setelahnya dikodok. Itu saja. Berarti kan itu hanya masalah teknis menyebut lafaz sihah. Sihah itu apakah dia itu muwafaqatul amri saja? Apa dia muwafaqatul amri ma'adama imkani al-qada? Ma'adal imkani al-qada. Itu saja. Kalau saya lebih detail lagi sebenarnya ini perlu bisa ditambahkan lagi sebenarnya. Jadi fuqaha itu bukan mengatakan bahwasanya sihah itu isqatul qada. Enggak. Sihah itu muwafaqatul amri ma'al isqatul qada. Yang lebih dakik itu di situ. Kenapa? Karena fuqaha juga mengatakan ketika ditanya, salatnya ini muwafaqatul amri? Iya, muwafaqatul amri juga. Jadi kalau saya bisa menambahkannya, hal wudi'a lima wafaqal amra sawa'un wajibal qada am lam yajib? Itu menurut mutakalimin. Aw walima la yumkin an yata'aqqabahu qada'un. Jadi maksudnya adalah yang muwafaqatul amri ma'a adami wujubi al-qada'. Jadi seolah-olah khilafnya itu hanya malah lebih kecil lagi. Khilafnya itu hanya dari setengah dari kasus. Karena sebenarnya fuqaha juga ketika ditanya apakah itu muwafaqatul amri, apakah orang yang menduga bahwasanya dia bersuci, itu kemudian setelah sholatnya dia ternyata harusnya apakah dia sudah sesuai dengan perintah? Iya, sudah sesuai dengan perintah. Ya kan, sesuai dengan perintah, udah. Itu ya. Itu berarti 4 unsur, satunya hanya khilaf, malah seperempatnya kalau menurut saya ada. Itu kan seperempatnya, malah 1/8-nya lagi, karena hanya sebagian kalau menurut saya tadi. Tapi di sini 4. Jadi ada 4 unsur, satunya itu yang khilaf, 3 unsur yang lainnya itu tidak khilaf. Artinya khilafnya hanya yarji ilal lafzi wa tasmiyah, penamaan saja. Walaysa kadzalik. Nah, ini Imam Zarkashi mengkritik Al-Qarafi, biasa mengkritik itu biasa. Imam Zarkashi mengkritik walaysa kadzalik seperti itu. Imam Qarafi mengatakan itu khilafnya khilaf lafzi, enggak, walaysa kadzalik, tidak seperti itu. Balul khilafu ma'nawi, khilafnya ma'nawi. Kata Imam Zarkashi ma'nawi, artinya fihi asar. Ya tarattab 'alal khilafi asar. Ada asarnya. Asarnya apa? Wal mutakallimuna la yujibuna al-qada wa wasfuhum iyyaha bisihah sharihun fi dzalik. Jadi di sini mutakallim sebenarnya enggak mewajibkan qada. Buktinya apa? Wasfuhum iyyaha bisihah sharihun fi dzalik. Penyifatan mutakallimin terhadap sholat tadi, penyifatinya dengan sihah itu sharihun fi dzalik, jelas. Fa inna sihah hiyal ghayah. Nah, ini dikritik. Nah, ini kelebihan yang bisa kasih. Mengkritiknya beliau karena beliau sangat pakar sekali dalam masalah fikih. Jadi selain beliau itu pakar hadis, pakar ilmu usul fikih, beliau itu pakar fikih. Fikihnya dalam beliau. Ada karya beliau yang menggabungkan antara Raudhatul Talibin dengan Syarhul Kabir, Syarhul Kabirnya Ar-Rafi'i. Sering tidak disebut dalam kitab fikih, tapi sering disebut kitabnya, tapi tidak disebut mualnya. Qala fil Khadim, qala fil Khadim, qala fil Khadim. Khadim itu kitabnya Imam Zarkashi. Judul lengkapnya Khadimur Raudhah wa Syarh. Khadimur Raudhah wa Rafi'i. Rafi'i maksud di sini Syarhul Kabir Ar-Rafi'i.
Jadi setelah Imam Rafi'i menulis kitab Asy-Syarhul Kabir Syarah Al-Wajiz, kemudian Imam Nawawi meringkas Asy-Syarhul Kabir jadi Raudhul Talibin. Ternyata ada khilaf. Khilafnya apa? Imam Nawawi mentarjih sesuatu yang tidak ditarjih oleh Imam Rafi'i atau melemahkan tarjihan dari Imam Rafi'i. Ya. Ada ulama-ulama setelahnya itu mencoba untuk menengahi. Yang benar mana? Apakah Rafi'i, apakah Nawawi dalam tarjihan-tarjihannya? Terkadang diunggulkan Rafi'i, terkadang juga. Nah ini juga Khatim ala Raudhah. Khatim. Jadi kitab Khatimur Raudhah far Rafi'i. Itu masih maktub sampai sekarang belum disita. Kitab ini masih maktub belum disita. Tapi bagus banget dijelasin, kitab ini bagus banget. Sepertinya banyak orang yang mulai tebal soalnya, pasti tebal itu. Karena itu luar biasa di sini. Khilafnya Ma'nawi. Khilafnya Ma'nawi. Nah, pakai kaul dalam fikih. Ternyata apa? Ternyata kaul qadimnya Imam Syafi'i itu ada. Kaul qadimnya Imam Syafi'i barang siapa? Orang yang sholat menduga bahwasanya dia setelah sholat menduga bahwasanya dia udah berwudu, udah suci dari hadas. Kemudian setelah sholat dia itu ternyata tabayyana khata'u, dzannanya salah. Maka dia tidak wajib mengqadha menurut kaul qadim. Berarti ini ada khilaf yang benar-benar asal Ma'nawi gitu loh. Jadi seolah-olah mutakalimin mengikuti kaul qadimnya Imam Syafi'i. Kaul qadim atau kaul jadi dua-duanya punya alasan usuli, punya alasan usul fikih, punya kaidah. Meskipun pada akhirnya setelahnya oleh Imam Syafi'i tidak dianggap kaul qadim nisbatnya ke Imam Syafi'i. Karena kaul qadim itu rujukanhu. Kaul qadim itu raja'anhu Syafi'i wala ninsab ilaihi. Karena Imam Syafi'i mengatakan la aj'alu fi hillin man rawa'an min madzhabil qadim. Ya. Artinya pokoknya intinya ini khilafnya benar-benar Ma'nawi sebenarnya, meskipun ini salah satu pendapatnya Imam Syafi'i zaman dulu. Wal mutakallimuna la yujibuna al-qada' wa wasfuhum iyyaha bisihhati sharihan fi dzalik. Mutakallim tidak wajib qada'. Penyifatan mutakalimin terhadap sholat yang model tadi itu dengan sihah itu sharih fi dzalik. Fa inna sihah hiyal ghayah. Karena menurut mutakalimin sahih itu adalah tujuan. Kalau udah sahih berarti tujuan ibadah ya sihah. Wala yustangkar hadza. Ya kan ya? Wala yustangkar hadza. Ini tidak bisa dianggap sebagai sesuatu yang buruk. Kenapa? Falis Syafi'i fil qadimi mislu. Karena Imam Syafi'i dalam pendapat qadim itu ada pendapat yang sama dengan mutakalimin. Artinya dillahu wajhun min an-nazar. Ya kan ya? Dia punya potensi untuk menjadikan asar. Ada punya potensi untuk dijadikan bahwasanya khilafnya ini benar-benar Ma'nawi. Ada furuk fikih yang terbangun dari kaidah usul ini, khilafnya ini ada furuk fikih. Fima idza shalla falis Syafi'i fil qadim mislu fima idza shalla bi najisin lam ya'lamhu thumma 'alimahu annahu la yajibu 'alaihi al-qada'. Ya kan? Nazara li muwafaqatil amri halat talabbus. Imam Syafi'i punya qaul qadim semisalnya dalam masalah jika seseorang sholat tapi ada najis yang dia tidak diketahui. Kemudian dia mengetahuinya annahu la yajibu 'alaihi al-qada'. Di sini ini pakai metode qiyas. Tadi tidak disebutkan ini kalau qiyas. Tadi kan sholatnya sholatu man dhanna taharatah, ya kan ya? Tsumma tabayyana khata'u dhannihi, ya kan ya? Itu kan dalam masalah dia itu berhadas atau tidak. Tapi di sini disebutkan furuk di mana bukan soal itu. Yang syarat yang batal itu dalam masalah dia ada najisnya, bukan masalah hadasnya. Dinukil bahwasanya ada orang sholat ada najis yang tidak diketahui. Kemudian dia baru tahu setelahnya dia tidak wajib mengqadha menurut Imam Syafi'i. Jadi furu ini dimasukkan ke furu yang setelahnya. Dikiaskan. Jadi bijami'i anak kilaihima hadasun. Anak kilaihima mukhtalus syurut. Yang adamu toharah dia syaratnya nggak terpenuhi. Dijami'i anak kilaihima toharah. Bedanya cuma toharatul badan wa toharatu haisiyah sama toharo ma'nawiyah. Kalau hadas itu toharo ma'nawiyah. Kalau dia najis berarti toharo haisiyah. Ya kan ya? Itu saja biasanya. Berarti ini dikiaskan satu meskipun beda, tapi ini dikiaskan. Qaul qadim. Karena kenapa demikian? Karena Imam Syafi'i tidak punya teks dalam masalah man dhanna taharatah tsumma tabayyana khata'u. Tidak ada teks yang punya dua qaul qadim di sini. Hanya punya teks ini. Jadi fikih itu terkadang Imam Syafi'i mengatakan satu furu ini
Tapi furu yang lain dibangun dan disamakan. Itu kias. Kias itu banyak sekali. Kias itu banyak sekali. 3/4 mazhab itu kias. 3/4 mazhab itu kias semuanya. Nadharan li muwafaqatil amri halat talabbus. Nah, kenapa Imam Syafi'i dalam qaul qadim mengatakan dia tidak wajib mengqadha? Karena nadharan, karena melihat muwafaqatul amri halat talabbus. Karena melihat sudah sesuai dengan perintah saat talabbus shalah, setelah ketika mengerjakan sholat. Ya kan ya? Karena perintahnya dia harus sholat sesuai dengan dugaannya. Dugaannya dia suci. Tapi ternyata ada hadisnya. Wa kada man shalla ila jihatin tsumma tabayyana al-khata'. Demikian juga perkataan Imam Syafi'i ada qaul qadim. Ini bukan qaul qadim malah. Ini qaul yang asah ini malah. Demikian juga man shalla ila jihatin tsumma tabayyana al-khata'. Demikian juga orang yang sholat kepada satu jihad kemudian dia setelah jelas salahnya. Fa fil qada'i qaulan Syafi'i. Dalam masalah qadha ada 2 qaul Imam Syafi'i. Malah qaul jadidnya tidak wajib. Kan gini, misalnya dia ada di dalam hutan. Dia nggak bisa tahu arah kiblat. Kan dia wajib menghadap kiblat. Dia di rakaat pertama istirahat saya di sana sholat. Ternyata di rakaat kedua setelahnya dia salah. Menurut dia salah benernya ini karena kayaknya anginnya bertiup dari sini deh. Akhirnya dia ngadep ke lagi. Terus rakaat ketiga dia ngadep ke sini lagi. Beda izannya, beda lagi. Itu menurut qaul yang sahih, menurut qaul yang pendapatnya muktamad dalam mazhab Syafi'i, itu adalah sah. Lah, bukannya rakaat keduanya nggak sah menurutnya. Rakaat ketiga kedua nggak sah, pertama nggak sah, ketiga nggak sah. Iya kan? Oh, ada kaidah lagi. Al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihad. Ya kan ya? Berarti artinya gini, khilafnya mutakalim ini bukan khilaf yang hanya lafzi, ini maknawi. Ada furuknya dalam fikih. Ya kan ya? Berarti menurut mutakalimin, sholatnya orang di rakaat pertama itu sudah muwafaqatul amri. Meskipun dia pindah lagi ijtihadnya di rakaat yang kedua. Meskipun dia pindah lagi di rakaat ketiga. Meskipun dia pindah lagi di rakaat yang keempat. Oh enggak. Ini khilafnya maknawi. Ini wajib. I'tiradnya Imam Zarkashi ini wajib sekali. Jadi i'tiradnya Zarkashi terhadap Qarafi yang mengatakan ini khilafnya khilaf lafzi. Ini wajib. Kuat. Ada dalilnya. Jadi ini menarik. Imam Zarkashi punya kemampuan fikih lebih dari Imam Qarafi ini. Imam Qarafi juga kuat fikihnya. Tapi beliau mazhabnya mazhab Maliki. Nah, beliau menggunakan furu fikih untuk mengkritik kaidah, membuktikan kaidah usul fikih. Nah, karena itu kaitannya usul fikih dan fikih itu kuat. Kuatnya itu usul fikih dijadikan argumen untuk membuktikan keabsahan fikih. Sekaligus juga bisa dibalik. Keabsahan argumen dalam usul fikih itu juga bisa dibuktikan lewat fikih. Menurut ya kan ya. Meskipun terkadang targetnya beda. Target dalam usul fikih terkadang beda dengan target dalam fikih karena tiap fan itu punya targetnya masing-masing. Ya kan ya. Tapi yang pasti kalau ini ada furu demikian berarti memang khilafnya ini lahu wajhun minan nadhar. Masih bisa dianggap meskipun itu roji atau tidak roji itu urusan yang belakangan. Tahu nggak? Lahu wajhun minan nadhar. Dia bisa dianggap ada kekuatan dalilnya ada kuat. Dalilnya ada kuat kekuatannya. Balil khilafi bainahum fihi ala asl. Tapi khilafnya antar mereka keduanya mutakalim dan fuqaha. Ya kan ya? Ini dasarnya berdasar pada satu kaidah di mana kaidahnya ini berbeda pendapat. Karena ini intinya hanya ingin mengkritik Qarafi. Takrir yang diutarakan oleh Imam Qarafi ini kurang pas. Intinya itu, kurang pas. Karena usuliyin yang lain mengatakan bahwa khilafnya ini bukan khilaf lafzi, khilafnya khilaf maknawi. Karena bersumber dari khilaf mereka pada kaidah yang lain. Hal wujubul qada' bi amrin jadid am bi amrin sabit bil amril awal. Halil qada'u yajibu bil amril awal am bi mutajaddid atau bil amril jadid, gitu loh. Ala asal kaidahnya apa? Wa huwa anal qada'a hal yajibu bil amril awal am bi mutajaddid. Maksudnya qada' itu apakah wajib karena perintah yang pertama atau karena perintah yang baru? Maksudnya gini.
Kalau menurut fuqaha yang mengatakan bahwasanya siha itu adalah isqatul qada, maka dia memilih kaidah bahwasanya al-qada'u yajibu bil amri al-awwal. Bil amri al-awwal itu indal fuqaha ya. Indal fuqaha. Kalau mutakalimin yang mengatakan bahwasanya as-siha itu muwafaqah bil amri, itu bi amrin jadid. Al-qada'u yajibu bi amrin jadid. Tasawurnya seperti ini, tasawurnya. Seorang jika sudah dinyatakan bahwasanya dia wajib mengqadha salat karena dia telah keluar dari waktunya dan salatnya tidak ketinggalan waktunya misalnya, ya kan ya? Apakah qadhanya itu karena perintah awal? Perintah awal adalah perintah wajibnya melakukan salat. Misalnya orang dianjurkan salat di atas waktunya, atau sesuai dengan waktunya kan? Ya kan, itu kan perintah, jelaskan. Nah, kalau dia ternyata dia tidak melakukan perintah ini, ya kan ya, tidak melakukan perintah ini sampai keluar dari waktunya, dia kan wajib qadha. Nah, qadhanya ini karena apa? Karena dia melanggar perintah awal. Karena dia tidak melanggar perintah awal, maka zimmahnya masghulah, tetap masghul. Fala tabra zimmatuh hatta yaqdi ma fata alaihi minas shalawat. Ya kan ya? Berarti jadi seolah-olah seperti ini. Perintah awal itu punya khitab. Khitabnya itu kayak punya jaring-jaring gitu loh. Nah, jaringnya ini nggak akan terlepas sebelum dia. Jaringnya ini menyentuh ke mukallaf. Jaringnya itu menempel ke mukallaf. Jaringnya ini tidak akan terlepas meskipun udah keluar waktunya sampai dia mengerjakan salat dengan cara mengqadhanya. Nah, kalau yang mengatakan bahwa qadha yajibu bil amril jadid itu mengatakan bahwasanya khitabnya salat ini wajib melakukan salat itu terbatas pada selesai waktunya. Sampai waktunya selesai. Kalau waktu yang selesai, waktunya sudah selesai, dia tidak kena khitab ini lagi, tapi ada perintah lagi bil amril jadid. Amril jadidnya apa? Man nama an salatin aw nasiha falyusalliha idza dzakaraha. Ya kan? Nah, menurut ulama yang mengatakan bahwasanya al-qada'u yajibu bil amril jadid, hadis man nama an salatin aw nasiha falyusalliha idza dzakaraha itu adalah dia kandungannya taksisul hukum. Hadis ini yu'assis al-hukum, memberikan hukum yang baru. Kalau menurut ulama yang mengatakan bahwa qadha itu bil amril awal, enggak, hadis ini bukan yu'assis hukum jadid, tapi dia yubayyin hukmul mujmal. Hukum yang sudah mujmal yang sebelumnya. Kenapa? Karena di perintah yang pertama itu wajib mengerjakan sholat di waktunya. Nah, kalau di luar waktunya gimana? Udah keluar waktunya dia tidak sholat gimana? Wah, itu berarti masih mujmal. Tidak ada bahasan dari ini. Ini hanya dia hanya mubayyin. Bedanya itu bedanya. Fannama an sholatin aw nasiha falyusalliha idza dzakaraha, itu menurut ulama yang mengatakan bahwa qadha itu bil amril awal, itu dia dianggap sebagai mubayyin. Mujmal terus ini mubayyin. Tapi kalau ini enggak, ini yu'assis hukman jadidan. Dia mubayyin juga tapi yu'assis hukman jadidan. Oh enggak. Tapi yu'assis hukman jadidan. Taksis atau ini takkid lah, takkid dan sebagainya. Pokoknya seperti itu. Ini nanti istilah saya dalam masalah takkid atau mubayyin ini nanti bisa saya cek lagi, tapi pemahamannya seperti itu. Pemahamannya seperti itu. Tetap ada dalilnya, tetap wajib mengqadha, tapi bedanya pemahamannya. Apakah hadis yang ini dia itu hanya hadis yang melengkapi khitab yang pertama atau tidak? Dia itu khitab yang pertama sudah selesai, masuk ke hadis yang baru tadi. Man nama an sholatin falyusalliha idza dzakara. Karena dilihat dari sejarah tarikh tasawuf juga demikian. Jadi hadis ini turunnya belakangan dari perintah sholat. Turunnya belakangan. Ya kan? Jadi sebenarnya khilafnya mereka itu jadi gini, khilaf dalam kaidah usul fikih terkadang itu terbangun dari khilaf dari kaidah usul fikih yang sebelumnya. Ya kan ya? Nah, tapi di sini ini kan usul fikih sebelumnya kan belum ada kan masalah halil qadha yajibu bil amril awal bil mutajaddid kan enggak ada kan. Nah, tapi di kitab yang lainnya misalnya Mukhtasar Ibnul Hajib dan juga kitab Musalam sebut dalam masalah qadha hal yajibu bil amril awal itu diletakkan lebih dulu dibandingkan masalah ini.
Karena itu orang itu bisa membangun usulnya. Oh ternyata sebelumnya ini merefer sebelumnya. Ini kan enggak. Ini kan seolah-olah merefer yang setelahnya nanti. Ya kan ya? Nah itu terkadang tiap musonef itu punya pilihan-pilihan dalam menyusun kitab usul fikihnya. Ini ada alasannya. Ini ada alasannya. Ada alasannya ini. Nanti ini akan dimasukkan di dalam bab masalah al-qadha nanti setelahnya. Sedikit beda saja, tapi enggak terlalu jauh itu. Fa'alal awal banal fuqaha'u qawlahum innaha sukutul qadha. Maka menurut kaidah yang pertama, menurut bahwasanya al-qadha yajibu bil amril awal, para fuqaha yang mengatakan bahwa sihah itu sukutul qadha itu membangun perkataannya innaha sukutul qadha, inna sihah sukutul qadha. Kenapa? Karena dia berhubung qadha itu yajibu bil amril awal, maka dia tidak akan tabruk dhimmatuhu sampai dia mengerjakannya. Akan sukutul qadha itu mengindikasikan bahwasanya qadhanya itu bisa gugur kan. Qadhanya bisa sihah itu qadhanya bisa gugur. Nah, kalau dia tidak mengerjakan sampai keluar waktu, berarti dia enggak gugur. Qadhanya tetap. Nah, dhimmahnya khitabnya itu masih kena ke dia. Masih kena ke dia. Karena itu dia mengatakan sihah itu adalah sihatul qadha. Apa? Sukutul qadha, maaf. Wa ala tsani banal mutakallimuna qaulahum innaha muwafaqatul amri. Menurut pendapat yang kedua, yaitu khilaf kedua, al-asani al-qadha yajibu bi amrin jadid, itu mutakallim membangun perkataan mereka, kaidah mereka bahwasanya al-qadha wa muwafaqatul amri, selama muwafaqatul amri tidak perlu qadha, muwafaqatul amri saja. Karena dia qadhanya itu karena apa? Ya karena di amrin jadid harus ada perintah baru yang mengindikasikan. Lah, apakah harus demikian? Iya. Apakah harus demikian? Iya, karena malah ada furuk fikih dalam mazhab Hambali yang mengatakan orang yang meskipun ini pendapatnya enggak roji ya. Meskipun pendapatnya enggak roji. Dalam mazhab Hambali ada yang mengatakan bahwa sholat kalau sudah ditinggalkan secara sengaja, ya kan? Maka dia tidak wajib mengqadha. Dan tidak bisa mengqadha. Tidak wajib mengqadha dalam arti kamu tetap dosa. Tetap dosa. Nggak akan dihapuskan dosa meninggalkan sholat, nggak akan terhapuskan. Jadi membabi taklid sebenarnya. Membabi taklid ini. Kalau jadi mazhab Hambali ini tidak memberikan kesempatan untuk bertaubat dalam masalah ini. Meninggalkan sholat, dia tidak wajib mengqadha. Kenapa tidak wajib? Karena tidak mungkin bisa mengqadha. Karena sholat yang sudah tinggalkan waktunya sudah tidak bisa diqadha. Karena itu tidak wajib, tapi pasti tidak dosa. Tapi kalau mazhab yang lain, mazhab Syafi'i mengatakan bahwa dia wajib mengqadha. Itu adalah pintu taubat dia. Dia tidak akan diterima taubat dalam masalah sholat itu sampai dia mengqadha. Kalau dalam mazhab Hambali enggak, dia tidak ada pintu taubat dalam meninggalkan sholat. Karena itu mazhab Hambali menyandarkan dengan hadis lafaznya seperti ini mungkin bisa salah. Pokoknya intinya antara kita dan orang kafir itu bedanya sholat. Berarti kalau nggak sholat berarti kafir gitu aja. Gitu loh. Itu mazhabnya mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, tapi ini uniknya orang itu karena nggak paham ya tentang usul fikih, bacanya fikih itu separuh-separuh, nggak tuntas. Akhirnya ada yang memahami bahwa kalau sholat itu udah ditinggalkan ya nggak wajib qadha. Seolah-olah dia memilih pendapat yang ringan. Enggak, itu pendapat yang lebih berat karena nggak memberikan kesempatan kamu bertaubat. Ada orang seperti itu, saya tahu. Dulu saya sempat dibeli anak yang masih baru tingkat 1 gitu. Terus ketika saya mengatakan wajib mengqadha dalam masalah ini karena dalam bab apa itu? Maunya ada usul fikih gitu. Loh, kok wajib mengqadha? Dulu ustaz saya di pondok mengatakan nggak wajib mengqadha, kalau udah sholat tinggalkan ya tinggalkan gitu. Itu jadinya di mana Ustaz? Dia tanya, loh, di mana-mana kalau pada Syafi'i ya seperti itu. Ternyata itu kesalahan. Ya kebetulan dia pondoknya pondok modern. Ya bukan masalah ini, mungkin dia nggak nerangin atau dia pas keterangan tidur atau untuk urusan. Pokoknya pasti dia pondok modern. Itu dia pondok modern. Loh, saya pikir, ini kok bisa kayak seperti ini? Ini kesalahannya mungkin ya. Kalau dia nggak diajarkan, ini kesalahannya dia tidak tahu bahwasanya ini pendapatnya lebih berat dibandingkan pendapat yang mengatakan wajib qadha. Karena tidak memberikan kesempatan orang untuk bertaubat. Kedua, dia nggak tahu kalimat seperti siapa. Ketiga, dia salahnya dia itu di negara Syafi'i tapi nggak menggunakan
Qaul Syafi'i yang menggunakan qaul yang lain tanpa tahu dalilnya. Ini problemnya berpindah-pindah. Ada orang kayak gitu ada. Ada. Banyak yang salah paham maksudnya. Mazhab Hambali dalam masalah qada itu lebih berat. Karena tidak memberikan kesempatan orang untuk bertobat. Udah sekali gagal sholat, udah selesai, udah kamu pasti dihukum di akhirat. Nah, muwafaqatul amri itu harus butuh amr jadid. Karena buktinya memang ada furu' yang dalam sisi yang beda itu masalah itu. Qada itu harus amr jadid, ya kan ya? Berarti dalam masalah mazhab Hambali qaul ini memang lebih mirip qaulnya mutakalimin. Ya kan ya? Fala yujibuna al-qada, maka mereka tidak mewajibkan qada malam yarid nasun jadid, selama tidak datang nas yang baru yang mengatakan wajib qada. Tapi nas baru itu datang, berarti wajib qada. Ya kan? Wa yu'ayyidu dzalika anna al-mutakallimin yaqulu al-qada'u la yajibu bil amr al-awwal. Mutakallim mengatakan bahwasanya qada itu tidak wajib karena perintah yang pertama. Bal di amri, jadi harus ada perintah yang baru. Wal fuqaha yaquluna bil amr al-awwal. Para fuqaha mengatakan bil amr al-awwal. Ya al-qada'u yajibu bil amr al-awwal. Wa lihadza fassaru as-sihhata bi suqut al-qada'. Karena itu para fuqaha menafsirkan sihah itu dengan gugurnya qada'. Demikian, tambihan ada dua catatan di sini terhadap masalah ini. Al-awwal fi sihhati hadzal qawli 'inda al-fuqaha'i nadharun. Pertama, dalam keabsahan perkataan qaul ini menurut fuqaha yang dinisbatkan pada fuqaha itu ada pandangan. Jadi ada yang perlu dibicarakan lagi. Wal mawjudu fi kutubil asaf fi bab salatil jamaah taqsimu man sahhat salatuhu ila ma yughni 'anil qada'i wa ma la yughni. Falam yaj'alu as-sihha ibaratan amma asqata al-qada'. Karena yang ada dalam kitab para ashabus Syafi'iyah di sini dalam masalah salat jamaah itu pembagian antara salat yang pembagiannya salat ada dua macam, salat yang tidak membutuhkan qada setelahnya dan masih membutuhkan qada. Mereka tidak menjadikan sihha itu ibarat amma asqata al-qada'. Sihha itu ibarat takbir tentang sesuatu yang bisa mengganggu qada. Tapi sebenarnya nukilannya para usulin dalam masalah ini sebenarnya begini. Jadi al-mutakalimin fuqaha itu tidak benar-benar presisi seperti itu. Karena ada mutakalimin yang pendapatnya seperti fuqaha. Ada fuqaha yang pendapat seperti mutakalimin. Itu hanya jumhurnya saja. Kedua, isyarat di sini, isyaratnya Imam Zarkasi, itu mengisyaratkan bahwasanya memang pendapat mutakalimin di sini lebih tepat. Lebih rajih dalam usul fikih. Jadi ta'rif karena itu juga dipilih oleh Tajuddin As-Subki, muwafaqatu dzil wajhaini asy-syar'ah. As-sihah huwa muwafaqatu dzil wajhaini asy-syar'ah, itu pendapat yang lebih rajih dalam manusia karena banyak hal. Nanti ada kritikannya dalam kitab Minhajul Usul disebutkan, loh, qada itu hanya wajib ketika orang sudah keluar dari waktunya. Lah kan di sini nggak bahas keluar dari waktunya. Pokoknya dia sudah sholat ternyata salah, batal dan sebagainya. Dia wajib mengqadha, bukan qadha itu, i'adah namanya, bukan qadha. I'adah, qadha itu harus setelah jatuh waktunya. Dalam Minhajul Talibin juga disebutkan bahwasanya qadha itu far'u tsubut. Ya kan ya? Jika tidak, nanti itu bahasan. Jika tidak, nah, selama dia belum melakukan sesuatu sesuai dengan maka dia tidak wajib qadha karena itu sukutu qadha nggak pas di sini. Warudda bi anna al-qada'a hina idzin lam yajib li adam mujib. Fali pakai fasaqat. Nah, qadha itu tidak wajib karena tidak ada yang mewajibkan. Karena belum masuk waktunya, belum keluar waktunya. Pakai fasaqat. Maka bagaimana gugur sekutu qadha? Enggak, itu alasannya. Pokoknya intinya di sini dalam yang terdapat dalam kutub fuqaha itu justru tidak ada pembagian masalah sekutu qadha ini. Jadi seolah-olah sihah itu memang enggak ada kata-kata sihah itu adalah sekutu qadha. Gitu loh. Itu perkataannya Imam Zarkasi. Artinya Imam Zarkasi juga sepakat bahwasanya sihah itu sekutu qadha itu tidak pas. Sihah sekutul qadha tidak pas dan dia itu marjuh dalam kalam fuqaha juga.
Dalam mutakalimin, dalam usuliyin, dan dalam kuah itu marjuh. Catatan yang kedua, ala takdir subutihi, dengan mengira-kirakan subutu hadzal qaul 'anil fuqaha, falaisal muradu minhu an-nasiha nafsu sukutul qada. Meskipun ini kemungkinan benar, mungkin kalau ini benar dianggap benar, maka yang dimaksud itu bahwasanya bukan bahwasanya sah itu nafsu sukutul qada. Gugurnya qada itu sendiri. Kama yaqtadhihi naqlul musannifi wa ghairihi, sebagaimana yang diimplikasikan oleh nukilan musannif dan selain musannif dalam nukilan mereka terhadap fuqaha. Jadi Zarkashi itu mengkritik nukilannya musannif di sini dalam menukil pendapatnya fuqaha. Fuqaha nggak demikian. Tapi sebenarnya Tajuddin Subki juga nukil dari ulama usulin sebelumnya, dari Imam Ar-Razi, dari Imam Amidi dan sebagainya. Balil muradu kama qala Shafi'i wal Hindi, tetapi maksudnya kata-kata sukutul qada indal fuqaha ala takdir thubuti, maksudnya menurut Shafi'i dan Hindi itu kaunu tilkal ibadati bihaitsu tusqutul qada. Bukan sukutul qada tapi isqatul qada sebenarnya. Karena itu sebenarnya di sini nggak perlu dikritik karena kata-katanya Imam Tajuddin Subki itu bukan sukutul qada tapi isqatul qada. Kalau dalam Minhajul Ushul itu sukutul qada. Beda loh, sukutul qada dengan isqatul qada. Kalau isqatul qada itu harus ada yang menggugurkannya. Kalau sukutul qada itu otomatis gugur dengan sendirinya. Enggak. Nah, ini sepertinya Imam Zarkashi kurang tepat dalam mengkritik di sini karena di sini kata-katanya Imam Tajuddin Subki menggunakan kata-kata isqatul qada. Ai kakau nutilkal ibadah tusqitul qada. Ya kan ya? Maksudnya sebenarnya kau nutilkan ibadah itu bihaitsu tusqitul qada. Wa laysa al-ma'na annahu wajib al-qada thumma saqata bitilkal ibadati. Ya. Maknanya bukan berarti bahwasanya wajib qada kemudian qadanya itu gugur dengan ibadah yang tadi. Ya kan ya? Qadanya itu gugur dengan ibadah yang sah tadi. Tadi mengatakan bahwasanya ini alasannya, ini kritikan Imam Ar-Razi dalam kitabnya Al-Mahsul yang sangat panjang sekali, yang panjang yang mengkritik dengan detail dalam masalah ini. Wajib al-qada tsumma saqat bitilkal imam. Maknanya bukan berarti bahwasanya qada itu wajib dulu kemudian gugur dengan ibadah yang sahih. Jadi seolah-olah ketika orang sholat dan sholatnya sah, itu seolah-olah dia wajib qada. Tapi setelah sholatnya selesai dan tidak ada yang membatalkan dia, maka saqatul qada. Kenapa? Karena li'anna sukut far'ul wujub. Tahu enggak? Famada malam yajib lam yaskut. Tahu enggak? Nah, sesuatu yang gugur itu kan dianggap setelah dia wajib dulu kan, subut dulu kan? Ya kan ya? Nah, kalau tidak subut. Jadi sebenarnya ibadah itu kalau udah dilakukan ya sahih, kalau tidak dilakukan dengan dan keluar dari waktunya, itu dia wajib mengqada. Nah kan ya? Tapi bukan berarti sahih itu sukutul qada. Kenapa? Kalau kita mengatakan bahwa sahih itu sukutul qada, berarti ketika sholat orang mengerjakannya itu masih wajib qada kan ya? Wajib qada. Sampai dia udah selesai, baru dia, ibadahnya usah. Berarti kewajiban qadanya itu gugur. Kenapa? Li'anna sukut far'ul wujud. Far'ul wujud, enggak? Kamu gugur. Qada kamu gugur. Berarti sebelumnya ada kan? Sebelumnya ada kewajiban untuk qada. Padahal enggak demikian sebenarnya. Walaisal makna, dan maknanya bahwasanya bukan berarti wajib al-qada tsumma saqata bitilkal ibadah. Qada itu wajib kemudian gugur dengan ibadah. Fa inna dzalika batilun wifaqan. Itu batil. Seolah-olah mewajibkan sesuatu yang, jadi ketika orang sholat, sebelum selesai sholat itu dalam limahnya itu masyhur qada wajib bagi dia. Sampai dia selesai tuntas baru gugur setelahnya. Itu enggak ada. Para fuqaha mutakallim enggak ada yang punya tasawur demikian. Cuma takbirnya itu yuhim. Seolah-olah punya argumen, seolah-olah seperti ini. Amma idza kunna, adapun jika kita mengatakan innal qada yajibu bi amrin jadid fa dhahir. Adapun jika kita mengatakan qada itu wajib dengan perintah yang baru, maka zahir. Kalau sudah selesai waktunya dan dia belum mengerjakan sesuai dengan kesihalan, maka dia wajib mengqada dengan perintah yang baru. Karena ada perintah man nama an sholatin au nasiha falyusalliha idza dzakaraha. Itu perintah baru, falyusalliha, perintah amr. Lafaz amr.
Wa in kunna bil amri sabiq fakadzalik. Jika kita mengatakan berpendapat dengan amr sabiq al-qada'u yajibu bi amrin sabiq bi amrin awal, fakadzalik juga demikian li anna al-qada' innama yakunu inda fawatil fi'li an waqti. Karena qada' hanyalah terjadi ketika ketinggalan melakukan ibadah dari waktunya. Kalau udah keluar waktunya baru. Amma qabla al-fawat falaisa al-qada'u wajiban inda ahad. Adapun sebelum keluar waktunya, maka qada itu nggak wajib menurut yang lain. Ulama manapun nggak ada yang wajib qada. Masih ada waktunya kok. Waktunya puasa. Waktunya puasa. Sholat zuhur jam 12 sampai jam 3. Itu masih bisa sholat zuhur. Nanti gagal mengerjakan sholat zuhur secara sahih di jam 12. Tinggal mengerjakan lagi jam 1-nya, setengah 2-nya. Ya kan ya? Hatta takunal ibadat al-mu'addatu fil waqti musqitan qada. Tidak, qada itu tidak wajib menurut siapapun selama masih waktu sampai sehingga ibadah yang dikerjakan di waktu itu bisa menggugurkan qada. Tidak wajib qada dari awal waktunya masih ada kok. Bal ma'nahu annahu saqata qada'u man aqada bisababi wujubi. Tetapi maksudnya kalau fuqaha yang mengatakan sukutul qada atau isqatul qada maksudnya adalah saqata gugur qadanya man aqada bisababi wujubihi. Gugur qadanya sesuatu ibadah yang terjadi karena sebab wajibnya ibadah tadi. Wa ala hadha fayasqut ma awradahu al-imam wa ghairu ala hadha al-qawli min al-iskal. Dengan penjelasan Sofi Al-Hindi di sini, maka gugurlah apa yang kritikan yang diutarakan oleh Imam Ar-Razi dan ulama selain Imam Razi terhadap qaul ini. Jadi kritikannya iskal-iskalnya banyak. Jadi mengkritik. Jadi Imam Razi ketika mengatakan bahwa mengkritik kalamnya fuqaha as-sihah wa sukutu qada, dikritik dengan banyak hal. Dengan ada iskal. Mengkritik dengan iskalnya, oh ini iskal karena qada itu wajib. Qada itu sukut far'ul wujub. Fa idza lam yajib lam yaskut. Nah, itu alasannya. Jadi alasan Sofi Al-Hindi di sini itu hanya pembenaran. Pembenaran terhadap seolah-olah kalamnya Imam Ar-Razi yang kurang pas. Ya kan ya? Jadi sebenarnya nggak perlu dikritik. Dalam masalah ini nggak perlu dikritik. Karena kritikan dia itu kurang pas. Meskipun semua sepakat bahwasanya tarjih dalam masalah ini, tarjih kalamnya mutakalimin. Bahwasanya as-sihah wa muwafaqatul dzil wajhaini asyarah. Paham nggak? Jadi nanti itu disinggung lagi aurada ma huwa alladhi auradahu al-imam al-Fakhruddin Ar-Razi ala hadzal qaul. Qaul di sini itu sukutu qada indal mutakalimin, indal fuqaha. Hadzal qaul dikasih catatan qaul sukutul qada indal fuqaha. Ala hadzal qaul. Jadi Imam Razi itu mengutarakan, melancarkan iskal terhadap qaulnya fuqaha sukutul qada ini. Jadi Sofi Al-Hindi hanya mengatakan bahwasanya nggak perlu Imam Razi jauh-jauh mengkritiknya seperti sebanyak ini, nggak perlu jauh-jauh karena maksudnya nggak seperti itu. Maksudnya kalau fuqaha itu nggak seperti itu. Nggak mengatakan bahwasanya wujubul qada itu dia itu sudah ada ketika dia sholat, tapi nanti kalau udah selesai sholat dan udah dinyatakan sah, tidak ada sesuatu yang batalkan, maka tiba-tiba dia menggugurkan. Enggak seperti itu. Jadi enggak seperti itu. Jadi kata-katanya Imam Tajib Az-Zuhri di sini keren. Isqatul qada, bukan kata-kata sukutul qada. Karena isqatul qada itu lebih pas untuk menggambarkan mazhabnya atau pendapatnya fuqaha. Jadi bukan berarti qadanya itu gugur dengan sendirinya. Tapi ada yang menggugurnya karena kaunul ibadah waqa'at sahihah. Tapi meskipun demikian, isqatul qada itu tetap dikatakan wakilah. Tetap pendapat yang dhaif. Karena isqat far'ul wujub. Fa idza lam yajib lam yaskut. Enggak. Jadi tidak ada dua. Ada dua hal di sini. Jadi semoga bisa dipahami ya. Jadi saya berikan kesimpulan bahwasanya ini hanya pembahasan tentang as-sihah. Ta'rif tentang sihah. Sihah itu menurut mutakalimin dan itu pendapatnya Razi muwafaqatu dzil wajhaini asyarah. Menurut fuqaha enggak, sukutul qada atau isqatul qada. Di sini ada khilafnya para fuqaha
Dan para mutakalim dalam mendefinisikan ada yang menyatakannya sebagai khilaf lafzi, dan itu disebut diutarakan oleh Imam Al-Qarafi. Tapi itu dikritik oleh Imam Zarkashi bahwa ini khilafnya khilaf manawi. Kenapa? Karena perkataan fuqaha itu ada presidennya. Karena dalam mazhab qadimnya Imam Syafi'i pun ada yang mengindikasikan bahwasanya kalamnya fuqaha ini lahu wajhun minan nazar. Meskipun demikian, itu tetap pendapat yang tidak rajih dalam usul fikih. Dan sebenarnya yang paling tepat, khilafnya mutakalimin dan para fuqaha dalam mendefinisikan sihah, itu khilafnya ini khilaf yang terbangun dari khilaf sebelumnya. Jadi, hadzal khilafu mabniyun alal khilaf qablahu. Fi mas'alati hal qada'u yajibu bil amril awal bi amrin jadid. Jadi karena itu dalam kitab-kitab misalnya Mukhtasar Ibnu Hajib dan dalam kitab Musalam Subut, dalam pembahasan qadha itu didahulukan dibandingkan pembahasan masalah ini, karena itu supaya merefernya tidak merefer ke depan tapi merefernya ke belakang gitu loh. Karena ini khilaf mabni, hadza khilafun mabniyun 'alal khilafi fil amril qadim. 'Alal khilafi qablahu. Khilafun mabniyun 'alal khilafi qablahu. Jadi al-qaidah mukhtalafun fiha mabniyun 'ala ikhtilafil qaidah al-ukhra. Jadi ada kaidah ada kaidah furu'. Tapi ini kaidah juga dari untuk furu' yang lain gitu. Jadi kadang satu kaidah itu terkait dengan yang lain. Ada satu kaidah terkait dengan yang lain, dan ternyata diluruskan oleh Syafi'uddin Al-Hindi bahwasanya yang lebih tepat itu bukan sukut tapi uskot. Nah, ini nggak perlu sebenarnya perkataan ini, karena sejak dari awal Tajuddin Subki mengatakan iskot bukan sukut. Sukut itu pakai kata-kata yang lain. Misalnya dalam Minhajul Usul beliau memakai sukut. Tapi ternyata yang lebih tepat iskot. Iskot pun tetap kurang pas. Kata-kata iskot pun tetap kurang pas. Kenapa? Karena iskot itu far'ul wujub. Faidalannya jadi kodok. Maka dia tidak wajib. Tidak ada yang diiskotkan sama sekali. Dan kodok, ya ini kesalahannya banyak hal. Karena itu kaidah ini. Kodok itu hanya wajib ketika sudah keluar dari waktunya. Kalau belum, ya tidak wajib kodok. Itu hanya ada saja. Gitu. Jadi memang pendapat yang mengatakan bahwa asli hal dia sekutu kodok itu pendapat do'if. Baik itu sekutu kodok itu pendapat yang do'if. Yang benar muwafaqatu bil wajhaini asyara'ah. Gitu. Bahkan dibuktikan ini doifnya dalam masalah akliyat ini dibuktikan di sini bahwasanya ini tidak pas. Dan juga nakliyat, masalah nakal. Dibuktikan oleh Imam Zarkashi bahwasanya yang dinukil dari kalam fuqaha itu enggak isqatul qada atau sukutul qada, enggak ada sama sekali. Hanya bagian sholat yang yughni anil qada atau la yughni itu saja. Tidak ada mengatakan bahwasanya as-sihah itu ibarat amma asqatul qada, paham enggak? Itu hanya Imam Zarkashi ingin mengatakan bahwasanya itu hanya kesalahan orang menyimpulkan dalam kalam fuqaha. Seolah-olah sebenarnya fuqaha juga sama dengan mutakalimin dalam masalah ini. Tapi ala kulli hal, ini yang ada dalam kitab-kitab usul fikih. Apakah ulama usul fikih itu menyimpulkan salah dalam perkataan fuqaha atau tidak? Itu nanti pembahasan yang lain. Yang pasti demikian. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Al-Fatihah.